Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Eli di Kebun Eli. Nah, untuk kali ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya dalam merawat Philodendron Giganteum Blizzard. Jadi teman-teman, saya sudah mengadopsi Philodendron Giganteum Blizzard ini selama sekitar 2 tahun. Jadi pada waktu saya adopsi, waktu itu daunnya baru 2 tahun dan sangat imut. Jadi gedenya itu kayak sirih gading marble queen atau seukuran enjoy. Jadi masih kecil banget, tapi coraknya tuh sudah sangat menonjol pada waktu itu. Jadi saya tertarik untuk mengadopsinya. Awal saya mengadopsi masih tidak yakin ini ID-nya apa, karena pada waktu saya tanya sellernya, beliau juga tidak yakin ini ID-nya apa. Jadi karena mirip seperti Philodendron Burle-Marx yang variegata, tapi juga bisa jadi ini adalah marble variegata. Cuman karena formnya masih terlalu kecil, jadi masih agak ragu. Setelah 2 tahun membersamai dia, akhirnya ya saya yakin ini adalah Philodendron Giganteum Blizzard. Nah teman-teman, yuk kita kenalan siapa sih sebenarnya Philodendron Giganteum Blizzard ini. Philodendron Giganteum Blizzard ini adalah salah satu kultivar variegata dari Philodendron Giganteum, atau yang sering kita kenal di masyarakat Indonesia sebagai Philodendron marble. Nah, sedangkan kultivar variegata dari Philodendron Giganteum yang lain ada di sini nih teman-teman. Tapi keberadaannya lumayan langka ya teman-teman. Jadi motifnya itu hijau dan ada belangnya warna kuning. Nah, untuk yang kultivar variegata yang saya miliki ini disebut Blizzard karena memang motifnya itu blizzard. Artinya kan dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan dalam Indonesia, blizzard itu badai salju. Jadi warnanya dasarnya putih, kemudian ada serat-serat warna hijaunya. Seperti yang sudah kita tahu teman-teman, Philodendron Giganteum itu adalah salah satu philodendron yang raksasa. Awalnya dia memang tumbuh meroset ya, jadi pada batangnya itu memang rapat-rapat sekali. Tapi kalau dia sudah dewasa, lama-lama dan kalau misalkan kita tidak rajin potong, dia itu bisa tumbuh setinggi sekitar 2,5 sampai 3 meter dan dengan bentuk dengan bentuk daun yang mirip kalau kata orang bule bilang itu mirip kuping gajah. Secara taksonomi, sesuai dengan namanya, Philodendron Giganteum ini masih dalam family Araceae, atau kita sering sebut aroid, dan genusnya adalah Philodendron. Untuk spesiesnya dia Giganteum, dan untuk yang punya saya ini kultivarnya yang variegata Blizzard. Philodendron Giganteum merupakan tanaman yang natif ditemukan di hutan dan rawa-rawa di Kepulauan Karibian. Namun pada saat ini tumbuhan ini sangat banyak dan sering bisa kita temukan di Indonesia karena iklim dan musimnya cocok dengan habitat asalnya. Nah, untuk karakter tanamannya sendiri itu daunnya tebal ya teman-teman. Kemudian petiol atau tangkai daunnya juga tebal. Guratan-guratannya berwarna hijau muda, di bawah daunnya itu memang benar-benar menonjol. Nah, seperti Philodendron pada umumnya, dia memiliki katafil atau seludang daun. Uniknya pada Philodendron Giganteum Blizzard ini, atau Giganteum pada umumnya teman-teman, itu seludang daunnya itu nanti lama-lama mengering dan menutupi si batangnya.
gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau memotongnya itu agak kesulitan karena di samping rapat-rapat dia juga terselimuti seludang. Sebagaimana Philodendron giganteum yang reguler, Philodendron giganteum variegata yang blizzard ini juga sangat easy to care. Mungkin termasuk salah satu Philodendron variegata yang sangat gampang perawatannya. Ada 5 hal dasar atau 5 hal utama yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi plant parent. Termasuk juga ketika kita mengadopsi Philodendron giganteum blizzard. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cahaya. Yang ketiga sirkulasi udara. Yang keempat kebutuhan air atau penyiramannya. Dan yang kelima adalah tentang pemupukannya. Mari kita kupas satu persatu ya teman-teman. Philodendron giganteum blizzard ini sangat easy to care. Sekali lagi saya ulang-ulang terus, tapi karena memang betul dia sangat easy to care. Untuk kebutuhan metannya atau media tanamnya yang paling penting adalah dia tetap menjaga kelembapan tapi poros. Nah teman-teman bebas menggunakan apa saja yang ada di sekitar teman-teman, yang jelas dia harus lembab dan poros. Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman, misalkan kayak andam atau kompos, daun bambu kering, atau sekam mentah, sekam bakar, sekam yang difermentasi, kemudian pasir malang, apa saja yang ada di sekitar teman-teman. Karena si cantik Philodendron giganteum blizzard ini anti rewel-rewel klub. Yang kedua, kebutuhan cahayanya ini juga salah satu yang paling penting untuk menjaga kemenoran variegata pada motif daunnya. Seperti pada umumnya tanaman variegata yang lain, Philodendron giganteum blizzard ini juga membutuhkan intensitas cahaya yang cukup tinggi, tapi dia tidak terlalu tahan dengan suhu udara yang panas. Jadi sebaiknya teman-teman meletakkannya tetap di bawah paranet. Meskipun dia juga toleran terhadap intensitas cahaya yang cukup minim, misalkan teman-teman meletakkannya di indoor, dia akan tetap toleran dan bisa tumbuh dengan baik. Namun motif variegatanya tentu saja tidak akan sebagus ketika dia mendapatkan intensitas cahaya yang bagus. Tapi begitu pula sebaliknya teman-teman, misal dia mendapatkan intensitas cahaya dengan suhu yang panas, misalkan kita menempatkan di langsung direct sunlight ya teman-teman. Nah itu dia justru malah akan hijau. Jadi sepanjang pengalaman saya, sebaiknya memang meletakkan dia di tempat yang masih lumayan teduh, tapi intensitas cahayanya tinggi gitu. Karena kalau redup atau intensitas cahaya kurang, dia menghijau, memproduksi klorofil yang lebih banyak. Tapi ketika dia dapat sinar matahari dan suhu yang ekstrim panas, dia pun akan memproduksi klorofil yang lebih banyak, mungkin untuk melindungi dirinya supaya tidak sunburn. Seperti itu. Makanya jarang didapatkan Philodendron giganteum blizzard ini dia sunburn atau kosong-kosong daunnya karena terbakar cahaya matahari. Nah, dia yang sering ditemukan adalah kalau tidak warnanya menor, ya dia menghijau. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman ini bisa juga sharing di sini ya. Kebutuhan selanjutnya adalah sirkulasi udara. Sebagaimana kita ya teman-teman manusia yang selalu membutuhkan udara yang segar supaya kita bisa mempercepat self healing. Begitu juga dengan tanaman, dan si Philodendron giganteum blizzard ini dia akan tumbuh jauh lebih cepat dan lebih subur serta lebih happy kalau dia mendapatkan sirkulasi udara yang lancar. Jadi silahkan tempatkan tanaman teman-teman termasuk giganteum blizzard di tempat yang sirkulasi udaranya lancar. Untuk proses penyiraman sebenarnya tidak ada patokan khusus ya, karena ini sangat terkait dengan metan atau media tanam yang teman-teman miliki.
dan gunakan. Kalau metannya super porus, maka teman-teman mungkin bisa melakukan intensitas penyiraman yang lebih sering karena media tanam akan lebih cepat kering. Begitu pula dengan sebaiknya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan teman-teman masing-masing. Selanjutnya dengan pemupukan. Ada yang bilang tanaman varigata sebaiknya tidak usah dipupuk. Nanti kalau dipupuk motif varigatanya jadi hilang. Menurut saya pendapat ini tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga tanaman adalah makhluk hidup yang butuh proses fotosintesis. Nah kalau dia kekurangan nutrisi maka dia juga tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis dengan benar. Namun, karena memang dia memiliki jumlah klorofil yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman yang berwarna hijau, maka ada baiknya memang dosis pemupukan itu tidak sebesar ketika tanaman itu reguler atau hijau sepenuhnya. Dalam merawat Philodendron Giganteum Blizzard ini, saya menggunakan pupuk slow release atau smoke coat. Selain penggunaan pupuk slow release, terkadang beberapa bulan sekali saya juga memberikan pupuk organik cair atau POC. Nah, dan ternyata juga tidak kehilangan motif varigatanya, karena untuk varigata ini memang sangat terkait dengan genetis yang dibawa oleh si induknya. Kalau memang dia sejak awal induknya sudah oke, dan kebutuhan 5 dasar itu kita penuhi, maka insya Allah akan tetap bagus-bagus saja. Untuk hama, Philodendron Giganteum Blizzard ini termasuk cukup tahan banting ya teman-teman. Jadi kalau pada tanaman-tanaman yang lain itu saya sering menemukan ada spider mites atau mealybugs, itu kan yang paling nyebelin ya. Nah di sini tidak pernah saya temukan gitu. Nah paling yang nyebelin itu ya ini si ulat atau belalang, itu yang paling sering melukai si Giganteum Blizzard ini. Selanjutnya untuk propagasi. Proses propagasi ini sangat-sangat mudah dan saya belum pernah gagal untuk mempropagasi si Philodendron Giganteum Blizzard. Kalau stem atau batangnya sudah lumayan tinggi atau panjang, teman-teman boleh cutting dengan catatan untuk yang bagian pucuknya itu sudah ada aerial root atau akar anginnya seperti yang ada di situ teman-teman. Nah ini adalah cuttingan tengah yang sudah pernah saya lakukan. Jadi dia tumbuh 3 tunas meskipun dia pertumbuhannya tidak sebesar si bagian bonggol bawahnya ya teman-teman. Tapi dia muncul 3 mata tunas. Yang 2 itu, nah yang ketiga ini masih bayi banget. Masih kecil banget. Nah nanti kalau sudah ada aerial rootnya atau akar anginnya, maka kita bisa langsung pisahkan dari bonggolnya gitu. Nah yang ini adalah tanaman baru yang muncul dari hasil cuttingan bawah, bagian bonggol bawahnya. Nah ini dia pertumbuhannya jauh lebih cepat karena dia ukuran daunnya sudah jauh lebih besar dan dia tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan yang cuttingan tengah. Tapi sayangnya mata tunas yang lainnya kalah sehingga hanya satu ini saja yang mendominasi nutrisi dari bonggolnya tersebut. Namun kita bisa langsung memisahkan dari bonggolnya kalau dengan catatan si aerial rootnya sudah muncul nih seperti ini. Nah kalau aerial rootnya atau akar anginnya sudah tumbuh dan sudah masuk ke dalam tanah, maka dia sudah beradaptasi menjadi akar yang aktif dan sudah siap untuk kita pisahkan sehingga memberi kesempatan kepada mata tunas yang lain untuk tumbuh. Nah ini teman-teman kalau mau perhatikan daun awal yang muncul itu selalu warnanya awalnya hijau lebih tua, tapi nanti daun-daun barunya itu akan kembali ke warna yang menor. Jangan lupa kita siapkan peralatan yang steril dan tajam untuk proses propagasi atau pemisahan anakan dari batang utamanya, sehingga dia mengurangi risiko
infeksi terhadap luka yang kita hasilkan. Periksa terlebih dahulu di mana letak aerial rootnya atau akarnya, supaya nanti kita pastikan untuk tidak terpotong. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Keluarkan akar yang telah aktif dengan perlahan, dengan berhati-hati, jangan sampai dia putus ya teman-teman. Karena ini menjadi modal dasar dia mencari makanan di dalam tempat hidup yang baru. Untuk mempercepat proses pembentukan akar dan sekaligus juga mencegah dia terinfeksi oleh jamur, maka teman-teman bisa menggunakan Rootap atau merek yang lain, atau bisa juga menggunakan fungisida saja, supaya ketika kita tanam dia tidak akan busuk oleh jamur. Nah, kemudian kita letakkan di pot yang berukuran kecil sesuai dengan kondisi akarnya. Pot yang sesuai dengan akar maka justru akan lebih mempercepat proses pertumbuhan si tanaman tersebut. Kalau dia potnya jauh lebih besar, maka konsentrasinya akan full di akar sehingga proses pertumbuhan si daunnya malah lebih lambat. Seperti itu. Nanti kalau sudah ada root bound atau si proses perakarannya sudah lumayan banyak, kita bisa memindah ke tempat yang lebih besar. Nah, jangan lupa kita siram. Nah, bisa disiram dengan air biasa atau juga dengan larutan fungisida. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk menutup luka yang ada di bonggolnya tadi. Bisa dengan fungisida atau Rootap, atau bisa juga dengan betadine. Yang jelas ini untuk mencegah proses pembusukan. Karena di dalam bonggol tersebut nanti akan memunculkan tunas-tunas tanaman baru. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Silahkan teman-teman koleksi Philodendron Giganteum Blizzard, karena ini merupakan salah satu tanaman variegata yang harganya masih affordable dan sekali lagi sangat easy to care. Tapi teman-teman jangan lupa untuk mencari bibitan yang memang dia sudah menor sejak awal, karena kalau tanaman variegata itu memang tergantung bagaimana indukannya. Kalau indukannya dia sudah oke, maka selanjutnya kemungkinan besar anak-anaknya atau tunas-tunas barunya pun dia akan oke. Dengan catatan kita perhatikan bagaimana proses perawatannya. Demikian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir, sudah mau subscribe, like, komen. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.